Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Marita Syarani dengan NIM 7078233011. Saya di sini ingin melakukan praktikum untuk asesmen 1. Di sini kita langsung mulai saja dengan yang nomor 1, yaitu configure the canvas scaler to adjust UI for a resolution of 1920 and 1080 atau 1920 dikali dengan 1080. Di sini saya sudah membuka Unity-nya. Lalu kita langsung saja ke area hierarki untuk menekan pilih kanan lalu milih UI, lalu masuk ke canvas, dan pada bagian canvas scaler dari constant pixel size kita ubah menjadi scale with screen size. Di sini tinggal kita atur saja, yaitu 1920 dan 180. Jika sudah diatur seperti itu, maka untuk poin 1 yaitu membuat kanvasnya memiliki ukuran 1920 dikali dengan 1080 sudah selesai. Betul di sini. Sekian, kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada yang poin kedua, yaitu create a button and assign a function to show an image UI. Kita disuruh untuk membuat button yang nantinya buttonnya itu bisa kalau diklik bisa menampilkan image atau bisa menampilkan seperti apa ya, panel lah istilahnya. Kita di sini tinggal buat image saja, kita tekan klik kanan lagi di hierarkinya, lalu ke UI, lalu kita ke image, mana image ini image. Di sini bisa diukur aja sesuka hati mau seberapa image-nya. Saya besarin lagi. Lalu setelah itu kita hilangkan dulu. Kita mau pasang buttonnya. Terus ke legacy. Kita ke button. Lalu ini buttonnya kita besarkan terlebih dahulu biar tidak... Oh, sorry. Nah, buttonnya kita besarkan. Kita pindahkan ke bagian bawah sedikit. Sini. Oke. Oh, sebentar. Kita turunkan lagi biar tidak bertabrakan. Oke. Lalu kita scroll ke bawah di bagian yang sebelah kanan ini. Di on click kita tambahkan. Objeknya kita tarik yang image. Lalu function kita ke game object set active ball. Lalu kita centang kotak. Ini dia akan membuat jika kita menekan buttonnya maka image-nya akan muncul. Tapi sebelum kita coba, saya ingin buat satu button lagi untuk menutup image-nya. Ini kita pindahkan ke atas. Kita buat tombol exit terlebih dahulu biar lebih bagus. Lalu kita ubah teksnya menjadi text. Yang di sini, yang di button ini kita ubah menjadi tampilkan. Jangan lupa yang di sini sama aja, tetap objeknya image, dan ini game object set activate, tapi bedanya di sini centangnya dihilangin. Oke, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk menutup atau centang di image-nya dihilangkan biar pada saat diputar, pada saat dimainkan tidak ada image-nya yang muncul di sini. Oke, kita akan coba, kita putar, lalu kita akan tekan tampilkan, akan muncul image-nya, lalu jika kita tekan X, maka image-nya akan hilang. Ini untuk poin 2, dan kita lanjut ke poin ketiga, atau poin selanjutnya. Oke, jadi lanjut pada poin yang ketiga, yaitu menambahkan text macro komponen dan modifikasi teksnya dynamically. Pertama di sini saya sudah punya canvasnya. Lalu yang harus disiapkan di sini adalah script seperti ini. Yang harus disiapkan terlebih dahulu karena kita akan menggunakan metode yang multi-step. Lalu jika sudah, kita langsung saja klik di hierarkinya. Karena saya model ini jadi ke kanan image, lalu ke UI. Kita buat button terlebih dahulu. Saya kasih lalu button. Setelah itu kita besarkan dulu. Buttonnya terserah kalian yang gimana. Misalnya ini text. Dan kelihatan. Lalu kita ke kanan image lagi, UI tambahkan text macro. Untuk di kita ke inspektor, kita kasih warna hitam biar kelihatan text nanti. Lalu ini bisa dibesarkan jadi 50 atau terserah kalian. Di sini saya mau kasih 70. Besar. Oke, tinggal disesuaikan lagi saja. Mau lebih ke tengah atau mau lebih di mana ke samping kanan, itu kita catat saja. Lalu di sini jangan lupa bagian teksnya dikosongin aja. Oke. Setelah itu kita pindah ke bagian button. Kita kasih button di hierarkinya. Lalu kita masukkan script yang kita buat ke dalam button. Oke, lalu setelah itu kita ambil teksnya tadi. Teks yang ini, yang sudah kita buat ini. Kita klik, lalu kita drop di bagian. Kita tarik dia dan masukkan ke bagian yang ada teksnya, yang disebutnya text macro ini. Masukkan di bagian text macro check. Kita masukkan sini, tinggal drag and drop. Lalu kalian bisa ngetik apa aja di sini. Hello world boleh. Saya pakai hello world aja. Setelah itu kita tambahkan di on click.
Kita tarik buttonnya, masukkan di objek ya, lalu kita ke sini, ke function yang di faktor itu, kita ke Z2 text scroll, lalu kita gunakan display text. Jadi sudah seperti ini, kita bisa kembali ke segmen awal, di image yang masih hilang dulu, dia tampilkan, lalu ada teks sesuai, ketika teksnya diketikkan, dia ada muncul teksnya. Kita bisa lanjut ke poin berikutnya. Oke, jadi sini kita akan lanjut kepada poin berikutnya, yaitu create an input field and set password input. Nah, jadi kita di sini disuruh membuat input field atau tempat untuk menginputkan satu teks. Dan juga dia harus khusus untuk input password. Maksudnya input password gimana? Waktu itu teks yang akan muncul itu bukan dalam bentuk A, B, C, D, tapi mungkin dalam bentuk tanda bintang atau tanda bulat seperti itu yang disamarkan agar password yang dimasukkan tidak terlihat. Jadi di sini kita langsung saja kita klik kanan di image karena saya membuat di dalam image-nya. Lalu kita ke UI dan kita tambahkan input field. Di sini saya ingin taruh di ujung atas sini. Kita buat sedikit lebih besar saja. Oke, lalu di bagian input fields ini, nanti ini saya buat satu dulu. Untuk masukin username-nya, ini kita kasih ke bawah text area ini kita ke placeholder untuk ganti enter text ini menjadi username. Nah, username. Nah, lalu kita ubah ke 40 biar gede. Oke, jangan lupa di text-nya juga kita kasih ubah ininya. Ubah ukurannya biar nanti ketika dimasukin dia bisa gede juga fontnya. Oke, lalu di sini kita copy paste, kita rename dulu biar gak bingung jadi password. Oke. Terus di sini kita atur lagi dulu, kita pindahkan ke bawah. Oke. Nah, bedanya di sini adalah kita di sini mencari di inspektornya untuk yang password. Kita cari input field setting, lalu kita ke content type. Dari standar kita ubah ke password biar dia tersamarkan. Lalu kita pindah ke placeholder untuk ganti jadi password. Password. Oke. Lalu di sini saya mau menambahkan sedikit fitur ya, biar nanti ketika kita mengisi ini, kita tinggal tap aja dia udah pindah ke input field berikutnya. Jadi nggak perlu diklik-klik lagi. Dari sini saya sudah mempunyai script, yaitu ZTL input field navigation. Di sini bisa kita langsung masukkan aja ke bagian canvas. Jadi di hierarkinya ini kita klik canvasnya dulu, terus kita tambahkan di add komponen. Terus di sini kita tinggal masukin aja nih field input field apa aja yang kita punya. Kan tadi kita punya username, tambah lagi sama password. Nah, udah beres. Kita coba running, coba putar. Di sini kita lihat ya, ini username harusnya yang muncul adalah huruf biasa. Coba Bibin. Oh, B-nya kelihatan. Bibin. Nah, ini yang muncul huruf semua, sedangkan yang di password kita akan muncul tanda bintang. Nah, ini untuk masukkan password jadi tersamarkan dengan tanda bintang, lalu ini untuk username-nya dengan huruf. Dan juga tadi fitur kita yang navigation-nya udah berfungsi juga. Kita tanpa klik, kita tekan tab, dia sudah pindah ke bawah. Kita typing lagi, lalu sudah berhasil ya untuk poin yang create an input field dan set password input. Kita bisa lanjut ke step berikutnya atau poin berikutnya. Oke, lalu di sini kita akan lanjut ke yang berikutnya. Poin berikutnya itu set up a scroll view and populate it with a multiple image. Jadi kita harus buat scroll view dan kita harus isi dengan yang namanya beberapa image. Ya, image ini mintanya sini image. Jadi kita langsung aja klik kanan di canvas, lalu ke UI, lalu kita ke scroll view. Di sini kalian atur aja, terserah kalian mau dia secara horizontal atau secara vertikal, itu terserah kalian. Di sini saya mau bikin secara horizontal aja. Oke, seperti ini kita taruh di tengah-tengah ya. Oke. Setelah itu, karena saya mau bikin horizontal, kita lihat ke bagian inspektornya. Lalu kita uncheck atau hilangin centangnya di yang vertikal, biar ini bagian scroll bar yang di sininya nggak kelihatan. Setelah itu kita expand di kita ke hierarki, kita ke tekan klik segitiga yang ini biar kelihatan bawahnya. Kita ke viewport, lalu kita klik kontennya. Ini kita besarkan ke bawah, sesuaikan. Lalu ini kita panjangkan ke samping kanan. Lebih panjang dari viewportnya ya. Viewport ini yang abu-abu ini, yang latar abu-abu ini. Usahakan lebih panjang dari si viewportnya, karena kita mau isi beberapa foto juga atau beberapa image kan. Setelah itu kita klik kanan di konten, kita masukkan beberapa image nih ke UI, habis itu image. Kalian bisa masukin image apa aja, cuman di sini saya karena cuma sebagai praktik saja, saya masukkan image kosong seperti ini. Lalu kita ubah biar warnanya bervariasi, biar kelihatan bedanya. Bentar. Oke, kita kontrol Ctrl-V. Kita duplikasi aja. Ctrl-V. Oke, kita atur lagi. Ini jarak-jaraknya biar lebih rapih lagi.
Tapi kita ubah warnanya dulu biar kelihatan berbedanya. Ini saya kasih merah, ini saya kasih hijau, orange, ini kuning. Setelah ini kita coba play. Dan kita sudah punya di sini, kita bisa scroll ke samping. Wih, ada beberapa image di dalam satu frame, suatu viewport. Seperti ini. Untuk berarti untuk poin 5, yang setup scroll view and populated with multiple image sudah selesai. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu create a mechanic to switch between two different camera in a scene. Jadi kita harus membuat suatu mekanisme di mana kita bisa mengubah antara view-nya dari yang awal kamera 1 jadi kamera 2 gitu. Nah, di sini kita jadikan main camera sebagai kamera 1. Ini biar kita kelihatan bedanya, kita kasih main camera nih menghadap ke langit. Nah, lalu kita bikin kamera 2 karena kita butuh 2 kamera. Kita klik kanan di hierarkinya, kamera. Lalu ini tulis cam 2 atau apa aja terserah. Ini kita kasih ke arah bawah biar kelihatan perbedaannya. Oke. Setelah itu kita perlu yang namanya di canvas, kita perlu tombol. Kita tekan di klik kanan di canvas, UI kita pakai mana button text scroll. Oke. Sebenarnya kalau mau pakai button yang biasa juga bisa yang legacy, tapi aku pakai yang button yang ini aja. Lalu kita besarkan di sini, atur-atur aja ukurannya sesuai yang kalian suka. Lalu kita ganti jadi ubah kamera. Oke. Setelah itu di sini kita butuh yang namanya script. Sebenarnya bisa tanpa script, cuman saya lebih suka pakai script. Jadi di sini kita punya script yang namanya camera switcher. Kita bisa pertama-tama kita kita klik kanan dulu di hierarki, terus kita create empty, kita jadiin kamera namanya kamera manager. Oke. Terus kita tarik kamera switcher scriptnya tadi ke empty ini, empty create empty tadi ke kamera manager. Lalu di sini udah tersedia 2 slot kamera. Kita masukkan aja kamera pertama itu main kamera, kita tinggal klik terus tarik, klik tarik kamera yang kedua. Setelah itu jangan lupa untuk dipasangkan ke si buttonnya. Kita klik buttonnya, lalu di inspector kita ke bawah, di on click, tambahkan, kita tarik kamera manajernya, masukkan ke non object ini. Functionnya kita ganti kamera switcher jadi switch camera. Oke, terus kita bisa play. Oke, ini kita sedang melihat ke langit ya, kamera pertama. Ketika kita tekan, nah kameranya berpindah nih, jadi ngeliat ke bawah. Dia ganti jadi kamera 2 yang nyalain. Terus kita klik lagi, kameranya kembali ke cam 1, cam 2, cam 1, cam 2. Seperti itu. Jadi untuk poin nomor 6, create a mechanical switch between two different cameras in a scene, sudah beres. Dan kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu use render texture to display a secondary camera's output on image. Nah, jadi di sini tuh maksudnya adalah kita akan buat kamera 2 menjadi kayak minimap, seperti pada display yang sekarang dilihat di video. Jadi ada, apa namanya, kamera pertamanya, ini kan kamera pertamanya Unity, terus kamera keduanya capture aku. Nah, kita bikin kayak gitu juga dalam gamenya, tapi menggunakan cam 1 dan cam 2. Jadi di sini, kalian bisa bikin kamera dulu, tapi aku udah punya 2 kamera, main kamera 1 dan cam 2. Tapi kalau kalian yang belum punya, tinggal klik kanan di hierarkinya, terus pan kamera, kasih nama cam, aku kasih nama cam 3. Tapi kalau kalian kasih nama apa aja terserah, aku hapus lagi karena aku udah punya 2 kamera. Setelah itu kita ke kameranya, jangan lupa ganti si field view-nya jadi 50. Oke, lalu ininya 0, di viewport react-nya 0,75 untuk X dan Y. Lalu untuk W-nya itu 0,25 dan untuk H-nya juga 0,25. Oke, ini aku hapus dulu. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita bakal masuk ke buat minimapnya, rendernya, apa? Ya, render teksturnya. Kita bakal ke asset di sini, terus kita ke salah, create. Lalu di sini di bawah ada render texture, kita tekan, namain minimap. Minicam aja. Aku mau kasih nama minicam. Di enter, terus size-nya kita kasih 512 ya. 512, di sini juga 512. Oke, setelah itu kita ke cam 2, kita tarik minimap cam ini ke si target tekstur. Nah, oke, udah jadi. Target teksturnya udah ganti jadi minimap. Oke, terus sekarang kita akan buat agar bisa tertampilkan di UI-nya. Kita klik kanan di canvas, lalu ke UI, kita pakai raw image, lalu kita assign minimap ini ke raw image-nya. Oke. Kita periksa lagi dulu sebentar. Lalu raw image ini bisa kita ubah-ubah seperti si yang kita mau. Nah, ini udah ada nih tampilannya.
Tadi mesin lagi nggak kelihatan terlalu kecil. Oke, sudah seperti ini. Berarti sudah selesai. Harusnya coba kita play. Nah, sekarang kita udah punya nih dua cam. Ini cam satunya, main kameranya. Terus sini ada kita menggunakan si render texture untuk menambahkan output dari kamera kedua di sini, di kanan atas ini. Udah jadi untuk poin ke-7 yaitu use render texture to display a secondary camera's output on image. Jadi kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu add an audio source to a game object, play and stop a sound clip. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat kayak apa ya, pemutar lagu. Dimasukkan lagu ke satu game object dan bisa diputar dan diberhentikan. Oke. Nah, kita ada canvas di sini. Ini kita matiin aja karena udah nggak dipakai. Nah, cam dulu kita matiin aja. Nah, terus sekarang kita punya canvas kosong. Kita klik kanan. Kita tambahin image ya. Aku di sini udah punya image sih kebetulan. Tinggal aku hide aja nih. Kalian kalau belum punya image, buat image dulu. Bisa diklik kanan di canvas, lalu di UI nanti di sini ada image. Dan tinggal klik itu aja, nanti akan muncul image-nya. Nggak harus perlu ada tombol X-nya, tapi izin aku punya udah ada, jadi yaudah. Klik kanan di image-nya, UI. Karena kita diminta hanya untuk play dan stop, jadi kita butuh button, 2 button. Ini ada, taruh di sini aja nih. Ctrl C, Ctrl V aja, kita taruh di, di sini aja, di tengah aja. Ini diatur aja semaunya kalian, gimana kalian maunya. Oke, itu udah punya 2 button, play dan stop. Biar lebih ini aku tambahin UI legacy text, aku kasih judul lagunya. Oke. Ini optional ya, nggak perlu dibuat juga, biar ini aja, variatif aja. Oke. Coba di sini. Buttonnya juga kita naikin ke sini. Oke. Terus yang kita lakukan di sini adalah kita buat klik kanan di sini di hierarki, lalu kita create empty, kita bisa tulis audio manager. Di audio manager ini kita klik add komponen, lalu kita ke audio source. Di sini aku udah nyiapin lagu yang dari War of the Mind. Kalian tinggal masukin aja, tinggal select terus drop di audio clip. Oke. Kalau udah kita balik ke buttonnya, ini button play, kita ke bawah ke on click ini. Tekan tambah, kita tarik audio manajernya masukkan di sini, lalu audio search play. Kita lakukan hal yang sama ke yang button stop, di on click ditambah, lalu ditarik audio manajernya ke sini, lalu audio search, dan tapi ini kita yang stop. Oke. Jangan lupa di audio manajernya ini play on wait-nya di uncentang, biar nanti pas di play itu nggak langsung mulai lagunya. Jadi kita play coba ya. Oke, kita tekan play. The lessons I taught you. Have you... Ini stopnya udah berhasil ya. Kita ubah dulu, aku atur dulu. Nah, kita tekan play. Ini udah keputar lagunya. Kita stop sekarang. Stop. Nah, oke, berarti udah berhasil, udah bisa di play dan udah bisa di stop. Oke, sekian untuk poin kali ini. Poin yang ini, kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu add a video player component, play and stop a video on a raw image. Jadi kita disuruh buat video, memunculkan video menggunakan raw image, lalu bisa di play dan bisa di stop. Oke. Berarti kita langsung saja. Di sini aku masih pakai yang sebelumnya karena ini masih bisa digunakan lagi. Ininya kita naikin ke atas sini aja. Ini diatur dulu ya sesuai yang kalian mau. Oke, sudah. Lalu di sini kita bikin create empty video manager. Oke. Di sini kita masukkan video player, lalu di sini aku udah nyiapin video dari animasi lagu War of the Mind. Masukkan di video clip. Oke, sudah.
Ini aku hapus dulu. Nah, lalu kita menambah, oh ini kita ubah dulu ya button-buttonnya. Button ini kan dia masih audio manager tadi, kita ubah jadi video manager, lalu ini untuk play ke video player, kita cari yang play. Lalu untuk button yang ini, kita ubah juga ini, lalu kita ke stop. Oke, nanti kita ubah. Lalu di image-nya sini kita tambahkan raw image, mana UI, lalu raw image, sini biar beda, aku kasih raw image yang warna lain. Oke. Lalu di sini sebenarnya aku di sini menggunakan yang kayak render tekstur tadi. Bisa di asset, create, di sini ada render tekstur, lalu video texture. Oke. Lalu di video manajernya, video tekstur ini kita taruh di target tekstur. Pastikan ini jadinya render mode-nya render tekstur, oke? Lalu kita ke raw image, kita pasang tekstur ini di sini. Oke, kita play, kita coba play. Oh, lupa. Sebentar. Ini kita kasih videonya jangan, nah, lalu ini raw image-nya kita ubah jadi, bentar ya, diatur-atur lagi dulu. Ini kita putihkan aja lagi deh. Oke, lalu kita play. Bentar, masih ada error sedikit. Stop. Oh, sorry, maaf. Ini jadinya nggak klik ya buttonnya. Nah, Have you forgotten the lessons I taught you? Athena! Have you forgotten to turn off your heart? This is not you. oke, kita sudah berhasil untuk membuat video di raw image, di mana sudah bisa di-play dan juga bisa di-stop. Oke, sekian untuk yang poin ini, yang add video to play component, play and stop, video on the raw image. Kita sudah selesai, dan kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu create a slider to control the volume of an audio and video clip. Oke. Jadi kita harus membuat slider yang bisa mengatur suara atau volume dari audio dan juga video. Oke, jadi di sini kita yang audio dulu aja kalau kayak gitu. Ini kita hide dulu. Aku udah yang audio di sini. Ini kalau kita play ada musiknya dan mati. Jadi kita akan tambahkan slider. Klik kanan di audio, lalu UI slider kita besarin, kita sesuaikan saja. Lalu di sini kalau sudah sesuai, kita bikin tambah, lalu objeknya audio manager, lalu functionnya kita ke audio dan kita nyari volume. Oke. Sekarang kalau mau dirapin-rapin aja atau perbagus-bagus aja, aku mau perbagus dulu. Oke, sekarang kita coba untuk yang audio. Sudah ada untuk volume. Oh, sebentar. Volumenya, slidernya ini jangan lupa untuk di bagian value-nya dikasih 1. Karena kalau mulai itu suaranya langsung dari full ya. Ini biar ada perbedaan juga, kalian bisa di fill area-nya, fill-nya warnanya diganti jadi warna lain. Misalnya aku bikin hijau. Oke, kita play. Lalu sebentar, OBS-nya aku besarin dulu. Salah. Oke, kita play, tekan play. Have you forgotten the lessons I taught you? Nah, bisa dikecilin, bisa hilang suaranya. Have you forgotten to turn Bisa off besar lagi your suaranya. heart? This is not you. Bisa sedang-sedang. Bisa kecil. I see you changing from how I designed you. Ini bisa stop. Untuk yang audio udah beres. Lalu kita pindah ke yang video. Kalau di video bagaimana nih? Kalau video kita butuh yang namanya script. Ini ada
ZTilt slider, bisa ada ZTilt slider video. Nah, di sini aku juga udah video yang tadi di poin sebelumnya. Ada play dan stop. Kita tambahin 2 slider kalau yang di video ya, biar lebih bagus. Kita klik kanan di image UI slider. Ini kita lebarin. Oke, segini kayaknya cukup. Ctrl C, Ctrl V aja. Oke, jangan lupa dikasih nama biar nggak bingung. Yang satunya untuk volume, seperti yang kita buat tadi. Ya, lalu yang satunya di sini itu untuk progress atau durasi apa namanya videonya, terus progress. Oke. Jadi nanti kita bisa milih nih videonya kita mau ngeliatin di bagian mana, sama kita bisa besar kecilin volumenya juga. Lalu setelah itu di video manajernya. Oh ya, ini bentar ya. Jadi di video manajernya kan awalnya harusnya seperti ini. Kita tinggal tarik aja ZTilt slider videonya yang udah kita siapin tadi ke video manager. Oh, sebentar. Nah, lalu ini video playernya ini kita kasih video manajernya, kita tarik taruh sini. Volume slidernya kita tadi di mana volume slidernya yang ini ya, yang slider 1. Jangan lupa dikasih namanya kalau misalnya nggak mau pusing. Terus kita slider 2, yang slider aja untuk ke progress slider. Setelah kayak gini udah beres. Oh, sebentar. Lupa lagi. Untuk yang volume kita kasih value-nya 1. Kalau yang progress biarin aja karena kan kalau progress dimulai dari awal ya, berarti dimulai dari 0. Sedangkan kalau volume kita putar itu langsung dari full. Ini kita kasih warna juga dulu biar kelihatan bedanya. Oke, kita coba. Kita play. Ini volumenya. Have you forgotten? Ya, volumenya berhasil ya. Ini bisa hilang volumenya, bisa dibesarin. Terus untuk Have you progressnya, forgotten? kita bisa ke sini. Bisa ganti-ganti. Show yourself. Terserah kita mau si videonya sama lagunya ini mau di part mana, terserah kita bisa ubah-ubah. Can see you in the arena. Terus kita di stop. Jadi ini udah berhasil untuk poin 10 untuk create a slider to control the volume of an audio and video clip. Jadi kita akan lanjut ke poin berikutnya. Oke, jadi kita lanjut ke poin berikutnya yaitu detect and handle a mouse click to toggle the visibility of the UI panel. Berarti di sini kalau diterjemahkan, kita harus bisa ngedetect dan membuat si toggle panelnya itu hilang dan muncul saat ada mouse click. Jadi kita di sini bakal langsung aja ada canvas, tinggal klik kanan di canvas UI, lalu kita panel. Kita udah punya panel di sini, kita kasih nama panel UI. Lalu setelah itu kita harus menyiapkan namanya script. Di sini aku punya script yang untuk toggle panel, klik to toggle panel. Ini harus disiapin dulu. Kalau kalian nggak tahu cara buat script, tinggal klik kanan, create, lalu di sini ada C# script. Tinggal klik, diubah namanya sesuai dengan yang ada di kelasnya, lalu di save, dan tinggal di edit aja. Tapi kan aku udah punya, nggak bakal bikin lagi. Kita langsung aja di sini di hierarkinya, kita create empty, kita klik toggle panel. Oke. Lalu kita ke klik sini, kita drag and drop si scriptnya. Di bagian panel kita masukin panel, lalu sudah, kita tinggal play. Dan setiap kita klik, si panelnya akan hilang dan akan ada lagi. Hilang, ada lagi, hilang, ada lagi. So ya, that's it untuk poin ke-11 ya. Ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, jadi kita next ke poin selanjutnya, di mana dia minta implement a drag and drop system for moving a UI image with the mouse. Jadi di sini kita harus menggunakan drag and drop system untuk membuat image-nya bisa digerak-gerakin dengan mouse. Jadi kita lanjut langsung saja ke sini. Kita punya canvas maksudnya. Lalu kita bisa buat langsung saja 2 image. Misalnya image mau bagaimana, it's up to you. Satunya untuk yang ini untuk yang kita drag and drop, kita kasih warna ini. Ini tempat yang tujuan untuk drag and drop. Ini opsional aja sebenarnya tempat ini, cuman biar lebih rapi aja. Biar lebih ada tujuannya aja. Terus kita harus menyiapkan satu lagi si scriptnya untuk drag and drop image. Ini. Tinggal kalian buat scriptnya. Lalu setelah itu kalian bisa assign drag and drop-nya di image yang mau digerak-gerakin, image yang mau diubah-ubah. Nah, kalau sudah, kita tinggal play. Lalu kita bisa membuat dia gerak-gerak. Nah, kita bisa sesuaikan di sini, walaupun agak susah, tapi ya. Nah, seperti itu. Dia bisa menimpa yang ada di sini. Intinya dia bisa bergerak-gerak. Seperti ini. Oke, berarti poin ini berhasil. Kita lanjut ke poin selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu demonstrate how to create a prefab. Oke, jadi di sini kita disuruh bagaimana cara membuat prefab. Nah, di sini kita langsung aja, aku punya yang namanya plan di sini. Nah, kalau kalian bingung cara buat plan, kita klik kanan di hierarki, lalu 3D object ada plan. Nah, nanti muncul nih plannya untuk sebagai alas aja. Lalu ya. Lalu di atas plan ini kita membuat prefab kan tadi. Di sini terserah aja kalian echo empty object, salah, maaf. Sorry. Nah, kita buat 3D object, kita buat coba kapsul. Nah, buat kapsul nih kita punya kapsul. Terus mungkin kalian mau edit-edit kapsulnya jadi gimana bentuknya rupanya. Nah, misalnya aku mau buat kayak gini. Nah, aku mau buat kayak gini. Objek ini. Terus kita mau jadiin dia prefab. Ntar. Nah, kita mau jadiin dia sebagai prefab nih. Kita udah selesai nih buat objeknya nih. Mau jadiin prefab, kita tinggal tarik si kapsul ini, tekan kapsulnya, terus tarik ke folder prefab. Jangan lupa simpan folder dulu. Cara buatnya klik di kanan sini, create folder, oke? Tulis prefab, terus kita tinggal klik, terus tarik dan drop di sini. Nanti dia akan jadi biru seperti ini. Tandanya ini sudah menjadi prefab. Dan kalau kalian mau duplikasi atau mau buat lebih banyak lagi, tinggal kita tarik begini saja. Dan sudah jadi prefab. Jadi untuk poin yang ini udah gitu aja sih untuk demonstrate-nya. So ya, kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu create a platformer movement. Jadi kita akan membuat platformer movement. Di sini kita langsung ke package manager dulu. Pastikan kalian teman download segala macam pertudian di sini. Nah, aku download semuanya aja in case kalau emang dibutuhin. Jadi langsung aja kita ke sini. Kalau di download semuanya, kita langsung aja ke hierarki, ke kanan ada 2D object. Kita ke ini, lalu kita square. Nah, square ini kita agak gede dikit. Nah, ini kita ubah. Kita akan buat dia menjadi yang namanya groundnya. Kita kasih warna hijau. Hijau. Nah, hijau biar jadi kayak rumput. Nah, kita buat 2 lah, biar lebih challenge. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya karakter. Karakter di sini aku buatnya pakai kapsul aja. Nah, ini kayak bentukannya kayak orang. Anggap aja ini orang. Terus aku mau kasih warna biru, karena aku suka biru. Setelah itu, kita juga harus menyiapkan script. Scriptnya di sini yang ini, platformer script. Aku pakai yang punya Joshua Cole. Jadi ini tinggal kita ke kapsulnya, kita masukin aja ke sini. Lalu jangan lupa kameranya di bagian ini dicentang dulu, freeze rotation Z-nya dicentang. Lalu kita cari yang namanya, nah ini. Di scriptnya kita masukkan main camera. Nah, udah kayak gini terus kita play. Wait, what's wrong with my play? Kenapa dia nggak mau play? Oh, sabar. Lupa, di ininya, jangan lupa ditambah box collider. Kalau nggak nanti jatuh kayak tadi. Tambahin box collider, oke. Lalu kita, nah, jauh banget kameranya, kita deketin dulu. Jangan jauh-jauh, nanti kita susah mainnya kalau jauh banget. Oke, kita majuin di sini deh. Kita lihat, nah, kurang, majuin lagi. Nah, oke, kita naikin. Oke, berarti kita, turun dikit ya. Oke. Nah, udah jadi, kita bisa jalan, bisa lompat. Dan ini udah jadi untuk si platformer movement-nya, seperti ini guys ya. Jadi tinggal masukin aja script-nya. Terus diatur-atur aja, di drag and drop aja, lalu udah jadi platformer. Ada nyangkut. Nah, sekian untuk poin yang ini. Kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan buat poinnya create a mouse rotator and mouse orbit mechanic that rotates an object. Oke. Jadi kita harus buat mekanik rotator object sama untuk mengorbit yang targetnya satu objek ya, gitu lah. Pertama, kita punya kamera. Kita tambahkan 3D object cube aja di sini. Karena why not? Kita pastikan dulu, oke dia kurang ke sini. Oke. Terus kita siapin 2, ada yang orbit sama yang rotator. Yang rotator kita masukkan di cube. Lalu kita coba dulu apakah dia bisa nge-rotate. Nah, ini dia bisa, kita bisa muter-muter ya. Objeknya bisa di-rotate. Tuh. Nah, terus kalau mau buat yang si orbit, kita tinggal masukin orbit, tapi bukan ke cube-nya, kita masukin ke kameranya. Jangan lupa di, bentar belum masuk. Nah, mana sih?
Nah, jangan lupa di sini targetnya kita masukin cube karena kita mau muterin si cube. Kita mau cube yang muter. Kita muterin si cube. Nih. Nih bisa lihat kan, kalau tadi kan cube yang rotate, ini kitanya yang mengorbit apa ya, mengitari cube-nya. Terus ini juga bisa nih. Kita bisa sambil apa namanya? Nge-rotate si cube-nya sambil kita putar-putar juga. Oke, sekian untuk poin yang create a rotator and mouse orbit that's rotated not chip. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu create a first person movement. Oke, jadi hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah membuat 3D object. Aku buat plane. Untuk sebagai apa namanya itu, latarnya lah istilahnya. Dan warnanya nggak mau ganti, ya udah. Nggak apa-apa. Terus kita buat si 3D object lagi yang bakal jadi karakter kita. Kita buat kapsul. Ini kapsulnya gede banget, kita kecilin dulu. Nah, udah jadi kapsulnya kita, atau playernya kita. Lalu kita klik di kapsulnya ke kanan, kita bikin kamera. Nah, jadi kameranya ini bakal jadi apa ya istilah? Seperti apa yang dipandang user lah. Nah, kita pastiin si kameranya ini di dalam kapsulnya. Jadi kalau kapsulnya bergerak, si kameranya juga ikutan bergerak. Lalu setelah itu kita pastikan punya yang namanya ini, first person script, first person. Di sini aku pakai yang Joshua Cole. Terus kita tinggal ke kapsul, masukkan di sini. Lalu habis itu kameranya kita masukkan di player kamera. Oke. Setelah itu udah beres. Kita tinggal play. Oke, ini kita bisa melihat sekitar. Ada bayangannya juga tuh. Terus kita bisa jalan juga. Wih, wih. Wih, 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 wih. Udah bisa lompat. Dan udah jadi first person movement-nya. Wih, wih. Dan kita bisa lompat jatuh. Oke, sekian untuk poin yang ini. Poin first person movement. Dan kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat poin selanjutnya, yaitu create third person movement. Jadi kita tadi udah buat first person, sekarang kita buat third person movement. Langsung aja, di sini aku tadi ada habis buat yang first person movement. Jadi masih ada plan-nya sama kapsulnya sebagai karakter kita, harus sudah ada kameranya. Kalau kalian belum bisa, buat aja di sini, klik kanan di hierarki, 3D object, di sini bisa buat plan, bisa buat kapsulnya. Kalau mau buat kamera baru, ada di sini, di bawah sini, tinggal klik aja. Tapi aku ngebuat, kan aku udah punya. Lalu kalian juga menyiapkan script-nya, third person. Karena ini yang bisa buat dia berjalan jadi third person. Lalu di sini kita lanjut, di sini sebelum kita attach, kita bakal buat create empty di kapsulnya. Jadi kita klik kanan di kapsulnya, terus kita buat kamera. Kita masukkanlah kamera ke sini. Lalu kita atur sedikit angle kameranya ke belakang dan agak ke atas. Kita condongkan ke bawah biar kita kelihatan karakternya. Terlalu ke atas ya. Kita turunin dulu, oke. Mundurin dikit, turunin dikit. Nah, pas. Oke, lalu kalau sudah, kita ke kapsul, masukkan si kamera, third person-nya, script-nya. Lalu kamera rig-nya kita tarik ke kamera parent. Lalu kalau sudah, kita play. Nah, ini kita udah bisa nih, lihat kanan, kiri, depan, belakang. Terus ini dia bisa jalan juga. Oh, ya jatuh! Ya, bentar. Ini kapsulnya kita turunin dulu, dia tadi ngambang dikit. Nah. Oke, sudah. Terus kita bisa jalan-jalan. Yeay, sudah bisa terbang. Dengan third person. POV-nya third person. Dan, ya, ini untuk tutorial cara buat third person-nya. Seperti ini. Dan kita akan lanjut ke poin berikutnya. Oke, jadi di sini sekarang kita akan melakukan poin berikutnya dan juga poin terakhir, yaitu create a Unity package and apply export and import proses. Jadi kita harus buat satu Unity package nih, folder satu, terus kita export. Bagaimana cara import juga? Nah, di sini aku udah rapihin script-script dan sisanya komponen-komponennya. Aku mau nge-export si script ini. Tapi kita buat folder baru, create folder. Sini apa? Gimana sih? Package dummy. Ya, boleh lah. Lalu kita bisa pindahkan presets yang udah kita buat tadi, kita pindahkan script juga, package dummy. Habis itu kita bakal, tunggu dulu. Oke, kalau sudah selesai kita ke asset, lalu ada export package di sini. Nah, kita pilih mau export yang mana. Kita klik none aja dulu. Habis itu biar nggak ke export semuanya, kita export yang package dummy aja. Habis itu kita export.
Nah, ini sebentar, saya ubah dulu. Jadi, oh nggak jadi, bentar, kita ubah ke display capture aja. Oke, udah ganti, bentar, kita rapihin dulu. Oh, oh no. Nah, sebentar. Oke, nah, sekarang karena udah kelihatan, kita balik lagi ke Unity-nya. Nah, udah ada di sini, kita export ini pasti Unity package, kita ke desktop aja. Di sini, lalu kasih nama dummy. Oke, kita export. Nah, ini udah di Unity package sini, udah jadi. Kita bisa keluar dari, ah. Nah, ini udah ada nih, dummy Unity package. Nah, habis itu, kita bakal masukin ini ke Unity baru. Kita buka Unity Hub, habis itu kita masukin ke PMI 01 nya. Tunggu dulu, kita ngebiarin dia ngebuka dulu. Oke, sudah ada di sini. Lalu kita akan mengimport si package yang udah kita buat tadi. Kita ke aset lagi. Habis itu di sini ada pilihan import package, custom package. Kita klik cari yang tadi kita udah export. Habis itu open, lalu import. Oke, ini udah ada di sini ya. Ini ada sedikit error karena kayaknya penamaan udah ada script untuk beberapa untuk apa namanya ini script slider audio yang udah di sini tapi dimasukin lagi jadi error, tapi nggak apa. Yang penting di sini udah ada package dummy yang di sini, yang di project untuk assessment 1, dan kita udah bisa mengekspor setelah kita masukkan script-scriptnya dan prefabsnya di project PMI 1. Dan ya, sekian untuk video assessment 1 saya. Terima kasih sudah menonton dan selamat dini hari. Bye-bye.